Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khawarizmi dikenal sebagai tokoh muslim yang banyak membangun dan menemukan teori-teori matematika. Salah satunya Al-Jabar, yang oleh para ilmuwan barat disebut aritmatika atau ilmu hitung, yaitu dengan menggunakan angka-angka Arab. Dalam buku karangannya yaitu Al-Jabar wa Al-Muqabalah, dia merumuskan dan menjelaskan tabel trigonometri secara detail. Dia juga mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan cara yang mudah, yang pada akhirnya Al-Khawarizmi menjadi tonggak dalam sejarah Al-Jabar yang saat ini berkembang menjadi matematika. Bahkan dia menjadi Al-Jabar sebuah ilmu eksak. Maka pantas jika Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Jabar mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Ilmu Al-Jabar dapat dikatakan berasal dari karya Al-Khawarizmi yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, kesimpulan proses kalkulasi untuk paksaan dan persamaan. Di mana untuk pertama kalinya kata Arab Al-Jabar yang artinya paksaan dan juga perbaikan dan restorasi digunakan. Dari kata inilah menurut para ahli, kata Inggris Algebra, Al-Jabar diturunkan. Sedangkan trigonometri merupakan penemuannya di bidang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri merupakan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan. Aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan mencakup segala bidang astronomi, geografi, teori musik, elektronik, ekonomi, medikal, teknik, dan masih banyak lagi. Dengan trigonometri, kita bisa mengukur jarak suatu bintang di angkasa tanpa harus pergi ke sana. Dengan trigonometri, kita bisa mengukur sudut ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya. Dan dapat pula mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya. Itulah manfaat dari mempelajari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri dipelajari oleh Al-Khawarizmi dan dia juga mengadakan penelitian tentang ilmu hitung trigonometri. Dia disebutkan adalah orang yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus dan tan. Kemudian pada abad ke-12 Masehi, tabel-tabel trigonometri diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nama algoritma merupakan latinisasi nama Al-Khawarizmi yang dicantumkan dalam karyanya yang berbahasa Latin pada abad ke-12, yaitu Algoritmi de Numero Indorum. Pada awalnya, kata algoritma merupakan istilah yang merujuk pada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan menggunakan bilangan numerik Arab. Kemudian pada abad ke-18, istilah ini menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini yang pertama ditekankan dalam alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis adalah alur pikiran. Jadi dapat dipahami bahwa algoritma setiap orang dapat berbeda dengan yang lainnya. Adapun pendekatan kedua adalah tertulis, yaitu dapat berupa kalimat, tabel, dan gambar tertentu. Contoh, jika seorang ingin mengirim surat kepada seseorang di tempat lain, maka langkah yang harus dilakukan adalah menulis surat, kemudian memasukkan surat ke dalam amplop, kemudian amplop ditempel perangko, kemudian pergi ke kantor pos untuk mengirimnya. Pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang matematika lainnya dapat dilihat salah satunya dari buku yang berjudul Liber Abaci, ditulis oleh ahli matematika bernama Leonardo, yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Fibonacci dari Pisa, Italia. Setidaknya ada 4 bagian penting dalam buku Liber Abaci. Bagian pertama yakni pengenalan sistem angka Arab, bagian kedua menyajikan contoh-contoh bidang perniagaan, seperti pertukaran mata uang serta penghitungan rugi laba. Bagian ketiga berisi diskusi menyangkut persoalan matematika. Bagian terakhir berupa sistem taksiran, baik dari urutan angka maupun geometri. Tidak hanya itu, buku ini juga memasukkan metode geometri Euclides, serta persamaan linear simultan. Sejarah mencatat karya yang dibuat tahun 1202 Masehi ini merupakan salah satu yang paling fenomenal dan berpengaruh dalam kajian ilmu aritmatika.
Di sini Fibonacci memperkenalkan kepada Eropa metode penghitungan angka Arab yang dia pelajari di Bourges, Afrika Utara. Walaupun sesungguhnya Liber Abbasi bukanlah buku barat pertama yang mengungkap tentang ilmu hitung Arab. Penting untuk dicatat, dari zaman dahulu hingga awal masa modern, sistem angka Arab hanya digunakan oleh ahli matematika. Ilmuwan Muslim menggunakan sistem angka Babilonia, serta kalangan pedagang menggunakan sistem angka Yunani dan juga Yahudi. Namun setelah kemunculan buku Fibonacci, sistem angka dan penghitungan Arab pun dipakai secara luas. Padahal Fibonacci hanya meneruskan pemikiran dan teori yang disusun oleh Al-Khawarizmi. Sistem notasi desimal yang dikembangkan Al-Khawarizmi inilah yang digunakan oleh Fibonacci untuk menyusun karya monumentalnya itu. Salah satu penemuan penting Al-Khawarizmi adalah menemukan bilangan 0. 0 adalah suatu angka yang digunakan untuk mewakili angka dalam angka. Angka 0 menjadi penting bagi suatu bilangan dan tentu berpengaruh terhadap ilmu menghitung, ilmu alam, ilmu pasti, serta ilmu-ilmu lainnya. Angka 0 memiliki manfaat dalam ilmu matematika, diantaranya adalah sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Belum ada keterangan pasti dari mana Al-Khawarizmi mendapatkan dan menggunakan angka 0. Walaupun bukti sejarah mengemukakan angka 0 sendiri sudah dipergunakan pula di India sejak tahun 400 Masehi. Kode angka Aryabhata telah menerangkan secara lengkap mengenai simbol angka 0. Juga pada masa pemerintahan Bhaskara I, abad 7 Masehi, dasar sistem 10 angka sudah dipergunakan secara luas di negara tersebut, serta pengenalan konsep angka 0. Begitu pula di Babilonia sudah mengenal sistem angka memakai 0 digit. Sistem angka tersebut sampai ke Timur Tengah pada tahun 670 Masehi dan disempurnakan Al-Khawarizmi dengan menambahkan dan meningkatkan angka desimal berikut pecahannya. Al-Khawarizmi tidak hanya meminjam sistem angka India kuno, tetapi juga menambahkan satu mata rantai yang hilang, yaitu angka 0 tersebut. Walaupun secara matematis 0 tidak dapat dibuktikan karena berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Al-Khawarizmi menerapkan dalam penelitian lebih lanjut, yaitu merevolusi beberapa subjek dan menemukan yang lain. Angka Arab sendiri sudah lama dipergunakan sebagai simbolisasi penomoran atau penghitungan. Sistem ini terdiri dari 10 angka dengan bentuk yang berbeda-beda. Angka yang berada di sisi paling kiri mempunyai nilai paling tinggi. Pada perkembangan selanjutnya, sistem angka Arab ini memakai pula tanda desimal sebagai tanda pengalian 2 yang telah digagas oleh Al-Khawarizmi. Secara keseluruhan, sistem angka Arab terbagi atas 2 kelompok angka, yaitu sistem angka Arab Barat, West Arabic Numerals, dan sistem angka Arab Timur, East Arabic Numerals. Sistem angka Arab Timur banyak dipergunakan di wilayah negara Irak. Sementara angka Arab Barat dipakai di Andalusia, Spanyol, dan kawasan Maghribi, Afrika Utara. Di negara Jepang, angka Arab dan angka Romawi keduanya dipakai pada sistem bernama Romaji. Sistem angka Arab yang diakui sebagai salah satu yang paling berpengaruh pada bidang matematika. Para ahli sejarah sepakat bahwa angka tersebut berawal dari India. Terlebih setelah orang Arab sendiri menyebut angka yang mereka gunakan sebagai angka India atau Arkom Hindiah, yang kemudian ditransformasikan di dunia Islam sebelum tersebar melalui Afrika Utara, Spanyol, dan akhirnya sampai ke Eropa. Namun berbeda dengan metode ganjil penulisan angka-angka yang digunakan orang Romawi. Sistem penulisan angka yang diterapkan di Arab mengelompokkan angka-angka puluhan, ratusan, dan ribuan, bahkan jutaan menjadi landasan matematika modern. Al-Jabr wa Al-Muqabilah, buku tentang integrasi dan persamaan, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sekitar abad ke-12. Dan bagi beberapa negara kemudian, buku ini dijadikan sebagai rujukan, terutama di Eropa. Buku ini juga diterbitkan untuk pertama kalinya di Kairo pada tahun 1039 Masehi. Selain Al-Jabr wa Al-Muqabilah, terdapat beberapa buku yang lain yang tak kalah penting dalam khasanah ilmu matematika yang ditulis oleh Al-Khawarizmi. Salah satunya adalah Kitabul Jama' wa Tafriq. Khusus dalam Kitabul Jama' wa Tafriq yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Trattati di Arithmetica, Al-Khawarizmi menerangkan seluk-beluk kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, naskahnya ini menjadi karya gemilang di bidang aljabar.
Buku karangannya ini disadur ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan digunakan sebagai rujukan utama hingga abad ke-16 di universitas-universitas di Eropa. Kemudian dari fakta sejarah menunjukkan bahwa pada abad pertengahan ilmu matematika di dunia barat lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khwarizmi dibandingkan dengan karya penulis lainnya. Karena itu, masyarakat modern saat ini sangat berhutang budi kepada Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu matematika, dan Al-Khwarizmi layak dijadikan figur penting dalam bidang ilmu matematika. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.